Selamat datang di situs Inaris. Situs Inaris merupakan portal kajian risiko bencana persembahan BNPB untuk Indonesia. Di sini, Anda bisa mendapatkan layanan informasi ancaman bencana, informasi kerentanan bencana, juga komponen yang ada di dalamnya, meliputi informasi populasi, kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan, informasi tingkat kapasitas suatu daerah, serta informasi risiko bencana secara gratis. Situs Inaris membantu para pengambil keputusan di tingkat nasional maupun daerah, diantaranya untuk diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, Pemda, dan para pengambil keputusan lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Situs Inaris mempermudah dalam menyusun strategi, kebijakan, serta kegiatan untuk mengurangi risiko bencana di tingkat nasional hingga daerah. Pemerintah akan terbantu dalam pemantauan terhadap capaian penurunan indeks risiko bencana di Indonesia. Tersedia juga data spasial untuk kepentingan analisis lainnya, seperti sistem peringatan dini multibahaya atau MHEWS dan revisi tata ruang. Selain itu, tentunya Inaris juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana edukasi dalam memahami tingkat risiko bencana di sekitarnya, agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di sekitarnya, serta menjadi sarana berbagi data spasial melalui GIS service bagi para akademisi, peneliti, pakar, dan siapapun yang membutuhkan. Mari kita pelajari cara menjelajahinya. Silahkan buka web browser Anda, lalu ketik inaris.bnpb.go.id. Ingat ya, inaris.bnpb.go.id. Pertama-tama, kenali dulu tools yang tersedia di situs Inaris. Gunakan tombol menu untuk menunjukkan semua tools yang ada. Box ini digunakan untuk menentukan lokasi risiko bencana yang ingin Anda tuju. Tombol Layer Service fungsinya untuk menentukan base map yang ingin digunakan, data bahaya, data risiko bencana, serta semua data-data yang tersedia di Inaris yang ingin ditampilkan sebagai layer. Berikut ini adalah contoh pilihan layer yang dapat digunakan. Tombol Zoom In digunakan untuk memperbesar cakupan layar Inaris, sedangkan tombol Zoom Out untuk memperkecil cakupan layar Inaris. Sudah paham sampai di sini? Anda bisa klik tombol Home lagi untuk kembali pada layar utama Inaris. Sekarang beralih ke tombol tentang Inaris. Di sini, Anda bisa melihat sejarah pembuatan dan tujuan dibuatnya Inaris. Kemudian, gunakan tombol infografis jika Anda ingin melihat potensi dampak dari bencana pada seluruh provinsi di Indonesia. Berikut contoh tampilan hasil infografis. Sekarang, beralih ke tombol indeks risiko. Dari sini, Anda bisa melihat indeks risiko bencana di Indonesia sesuai klasifikasi yang telah ditentukan Inaris pada masing-masing tahun yang dapat dipilih. Untuk tampilan hasil indeks risiko bencana adalah sebagai berikut. Selanjutnya, tombol resiliensi. Dari fitur ini, Anda dapat melihat ketangguhan kabupaten atau kota terhadap bencana. Untuk tampilan hasil resiliensi akan tersajikan seperti ini. Beralih ke tombol metodologi. Fitur ini digunakan untuk melihat metodologi pembuatan peta bahaya dan risiko bencana. Kemudian, tombol GIS Service 1 dan GIS Service 2. Fitur ini digunakan untuk mendapatkan data terkait bahaya dan risiko bencana, serta data tematik lainnya secara khusus untuk pengolahan data secara spasial. Tombol berikutnya yaitu Web GIS. Fitur ini digunakan untuk melihat web yang berbasis sistem informasi geografis terkait pengurangan risiko bencana di Indonesia. Hasil dari Web GIS
dapat dilihat dari contoh tampilan berikut. Beralih pada menu download. Di sini terdapat satu panduan untuk memperoleh informasi dalam eksplorasi penggunaan Inaris, serta 2 buku yang berisikan indeks risiko bencana di Indonesia yang telah dikelola oleh BNPB. Selanjutnya, terdapat fitur terbaru pada situs ini, yaitu tombol dashboard COVID-19. Fitur ini berfungsi untuk melihat grafik penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mudah bukan? Sekarang, mari kita coba praktikkan cara menampilkan peta risiko. Pertama-tama, isi daerah yang ingin Anda amati, kemudian pilih opsi daerah tujuan. Inaris akan menampilkan peta daerah yang dipilih. Selanjutnya, klik tombol navigasi. Kemudian, pilih jenis bencana, jenis peta, dan informasi peta yang akan ditampilkan. Klik Apply. Inaris akan menampilkan informasi yang tadi sudah dipilih. Informasi ini dapat Anda gunakan untuk bahan analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan Anda. Apabila ingin memperoleh data sarana yang lebih rinci, Anda bisa menampilkan data sekolah dan fasilitas kesehatan melalui situs ini. Seperti cara sebelumnya, jangan lupa isi daerah yang akan diamati, kemudian pilih rincian daerah tujuan. Situs akan menampilkan peta daerah yang dipilih, lalu klik tombol navigasi. Lanjut pilih jenis bencana, jenis peta, dan informasi peta yang akan ditampilkan. Klik Apply. Di sini, Inaris akan menampilkan data sekolah dan jumlah pelajar yang berada di wilayah bencana. Data sekolah maupun fasilitas kesehatan dapat diunduh dalam bentuk tabel Excel melalui tombol download yang tertera di bawah kolom peta bahaya yang ditampilkan. Berikut ini tampilan dari contoh tabel data sekolah. Lengkap bukan? Nah, untuk melihat data yang lebih lengkap lagi, terutama bagi Anda yang ingin memproduksi peta sendiri menggunakan ArcGIS, Anda dapat mengakses data service Inaris dengan cara sebagai berikut. Pilih menu, klik GIS Service, copy link service pada kolom browser, buka program ArcMap, pilih katalog, kemudian pilih Add ArcGIS Server. Pilih Use GIS Service, lalu pilih Next. Paste link Inaris, kemudian pilih Finish. Inaris Service akan muncul pada tab Katalog. Pilih folder Inaris, kemudian drag data index atau layer yang akan diproses ke dalam window utama ArcMap. Inaris memudahkan Anda untuk dapat memproduksi hasil analisis dengan kualitas yang baik. Anda bisa berkreasi, menghasilkan analisis yang dapat merepresentasikan kajiannya dengan data yang disediakan oleh Inaris. Inilah contoh hasil analisis dengan menggunakan data yang diperoleh dari Inaris. Tampilan laman indeks risiko bencana di Kota Bima. Ada juga tampilan peta bahaya bencana tanah longsor yang dioverlay dengan letak sekolah di Kabupaten Sukabumi, serta contoh tampilan peta bahaya Provinsi NTB dengan informasi sesar dan batimetri. Sampai saat ini, Inaris terus dikembangkan secara bertahap dengan mengintegrasikan data dan informasi aset publik seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, bandara, bank, dan lain-lain yang nantinya akan memberikan informasi tambahan yang dapat lebih dikembangkan ke depannya. Indonesia adalah kawasan rawan bencana, maka kita perlu mengetahui sebaran potensi risikonya, sehingga kita bersama bisa merencanakan upaya antisipasinya, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pelaku usaha, peneliti, bahkan masyarakat.
Selamat menjelajahi situs Inaris. Dan Anda siap untuk selamat